pengajian sunnah, dakwah salafiyah sangat jauh dari mengkafirkan manusia. Kalau kita berjalan dari Anyer dan terus sampai ujung Jawa, maka kita akan dapati sederet pesantren dengan nama pesantren salafi, pesantren salafiyah. Apakah pengamalannya sesuai dengan salaf dan salafiyah? Sangat jauh sekali. Mereka pengagum kubur, menyembah kuburan, tawasul dan lain sebagainya. Tetapi namanya pesantren salafiyah. Sebagaimana orang-orang munafiqun menyandarkan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Tidaklah orang yang suka merendahkan ustaz-ustaz salafiyah, menghina ustaz-ustaz salafiyah, kecuali mereka adalah orang-orang yang bodoh terhadap agama tauhid ini. Dakwah tauhid. Ternyata hanya mentauhidkan Allah. Dan itu mereka tidak dapatkan di pesantren-pesantren mereka, tidak mendapatkan dari kiai-kiai mereka. Sebab kiai-kiai mereka banyak mengajarkan tentang kesyirikan, tentang bid'ah, tentang amalan-amalan yang tidak disunahkan oleh Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa ayyakum min ahlil khair wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau ada orang-orang bodoh berbicara, yang namanya orang bodoh, ya kita mau apa, ya sudah, damai, damai. Dulu di zaman Rasulullah saja yang merasa bahwa Rasulullah salah itu ya ada. Idil, dia lancang mengatakan kepada Rasul, adillah wahai engkau ya Rasulullah ya. Cikal bakalnya dari situ kan ada. Artinya begini, ketika kita jumpai orang-orang seperti dua orang tadi itu, orang mereka itu ya, dimana lisannya kalau bahasa kasar kan congornya ya mungkin cocok yang kedua. Congornya itu begitu fasih menjelaskan bahwa pesantren itu mengajarkan kesyirikan, mengajarkan amalia-amalia yang bukan sunnah Rasulullah. Bahkan dari daerah mana ke mana itu pesantren disebut salafi padahal tidak ikut ulama salaf. Menjadi kita paham juga sebetulnya kenapa banyak santri yang mengkonter dakwahnya salafi wahabi ini, karena mereka itu congornya begitu ya, begitu. Kadang kita tidak adil gitu ya. Dia yang mulai menyampaikan narasi-narasi yang tajam, setelah dibedah secara keilmuan malah kita dianggap menyerang dakwah sunnah, dianggap menyerang dakwahnya Rasulullah, menegakkan tauhid, lalu yang melawan adalah orang-orang musyrik. Sambil di satu sisi buktikan kepada saya di mana wahabi itu takfirilah. Nggak usah jauh-jauh kepada kitab, kamu pakai analisa waras saja. Kamu bilang pesantren-pesantren itu di situ diajarkan menyembah kuburan. Blok, menyembah kuburan itu Islam apa bukan? Pasti kalau waras, oh tidak Islam toh, mana ada orang Islam menyembah kubur. Kamu katakan pesantren mengajarkan itu, berarti mengajarkan kekafiran. Kamu bukan cuma mengkafirkan satu orang, mengkafirkan pesantren. Ada yang satunya itu pesantren kaget kalau ada dakwah tauhid kepada Allah karena mereka kiai-kiainya mengajarkan kesyirikan. Itu lebih jelas ya. Jadi yang satunya kesyirikan dalam bentuknya menyembah kuburan, yang satunya kesyirikan dalam teorinya yaitu langsung kesyirikan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ingin mendakwahkan produknya, tetapi karena minder, sudah tahu produknya itu abal-abal, sehingga menghalalkan segala cara untuk memframing. Ada lagi yang satunya, Asy'ariyah itu akidah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa kok sifat Allah cuma dibatasi 20? Dengan ucapan begitu, dia pertontonkan kepada semua orang kegoblokannya, kedunguannya, di mana ini hanya akan ditelan mentah-mentah oleh orang yang lebih goblok, lebih dungu. Sudah nyata-nyata, di situ adalah sebagian. Kok disebut membatasi? Ini kan kelihatan kan, orang ini mau nyerang produk orang, tapi produknya itu abal-abal, tidak unggul, tidak jelas. Diklaim ini pendapat ulama salaf, dihantam dengan ucapan-ucapan Imam Ahmad, dengan ucapan-ucapan ulama salaf yang lain. Mentok-mentoknya merujuk ke siapa? Oh tawassul, oh itu adalah wasilah syirik. Ditanya mana ulama salafnya, mentok-mentoknya nyebut Ibnu Aqil, itu pun melengseng. Tidak bisa disampaikan hujah ilmiahnya. Jadi ini kenyataannya ya. Ini miris, saya miris. Orang-orang bodoh dibodohi. Itu kan masalahnya ya. Itu ya.